Siapa percaya ibadah ini akan menjadi ibadah yang luar biasa bagi saudara. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Segera saja kita belajar firman Tuhan. Masuk sesi kedua, saudara, dengan tema Victory in the Mirror atau kemenangan di cermin. Artinya apa, saudara? Dalam 1 bulan ini, Tuhan rindu kita itu mengalami. Setiap kita bercermin, lihat diri sendiri, diri kita adalah orang yang menang. Diri kita adalah orang yang berhasil. Diri kita adalah orang yang berkenan pada Tuhan. Diri kita adalah orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Ngalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, nah itu saya percaya akan jadi anugerah yang luar biasa. Minggu yang lalu, yaitu yang pertama, kalahkan ego kita. Seringkali ego itu yang menghalangi sehingga kita ini bisa berkenan. Sehingga kita bisa melakukan tuntunan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan besar. Kalahkan ego kita. Sekarang yang kedua, pengendalian diri adalah kekuatan. Sekarang bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Menguasai diri kita. Kalau kita punya pengendalian diri, saudara, dalam hidup kita akan punya kekuatan yang hebat, kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Kuncinya pengendalian diri. Katakan saudara, pengendalian diri. Sekali lagi, pengendalian diri. Kurang kompak, 1, 2, 3. Pengendalian diri lah. Saya percaya itu satu yang penting. Sengaja saya ajak saudara ulangi supaya saudara tangkap pengendalian diri. Fokusnya saudara ini kepada pengendalian diri. Nanti saudara bisa tangkap firman Tuhan lebih jelas lagi. Karena ada banyak masalah seringkali muncul adalah akibat tidak bisa mengendalikan diri. Gak bisa mengendalikan diri sehingga melakukan sesuatu yang salah. Sehingga mengalami sesuatu yang tidak baik. Tidak bisa mengendalikan diri dalam perkataan kita. Sehingga perkataan kita melukai orang lain. Sehingga kita mengatakan yang salah. Akhirnya kita punya banyak masalah. Karena perkataan kita gak bisa kita kendalikan. Saudara, jadi pengendalian diri saudara itu penting sekali. Sebab itu bisa menimbul banyak masalah kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita. 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari akhir. Ini nih hari-hari akhir. Zaman itu hari-hari akhir. Akan datang masa yang apa saudara? Masa yang apa? Sukar, bukan masa yang mudah. Kalau saudara perhatikan hari demi hari bukan makin mudah. Tapi makin sulit. Jangan berharap hidup di dunia akhir zaman ini makin hari makin mudah. Makin hari makin ringan. Bukan. Makin hari tantangannya makin besar. Makin hari masalah-masalah makin besar, saudara. Akan ada yang sulit, saudara. Kenapa? Karena manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kalau sudah semua cinta diri sendiri masing-masing, masalahnya banyak, saudara. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Saudara, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak pedulikan agama, makin luntur gitu. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, ribut terus gitu. Suka menjelekkan orang, saudara. Di media itu banyak orang yang nyerang sini, nyerang sana. Jelekkan sini, jelekkan sana gitu, saudara. Tidak dapat mengekang diri. Lah, kalau ini katakan 1, 2, 3. Tidak dapat mengekang diri. Sekali lagi. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ada banyak yang tidak baik yang membuat hidup pada akhir zaman ini banyak sekali masalah, tantangan-tantangan, saudara. Tapi hari ini kita akan belajar khususnya tentang tidak dapat mengekang diri, tidak dapat menguasai diri, tidak dapat mengendalikan diri. Itu akan membuat banyak masalah terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara tangkap dulu, mengendalikan diri itu penting sekali. Kita bisa mengendalikan diri kita, saudara, untuk berkata, untuk berbuat, bisa menguasai, saudara, mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa lihat banyak salah satu contoh mobil gitu, saudara. Kalau saudara punya mobil yang hebat, mobil yang cepat apa ya sekarang ya? Mobil yang cepat itu apa ya, Pak?
Saudara, mobil pokok sport yang cepat gitu saudara. Kalau saudara naik mobil itu saudara, tapi nggak bisa dikendalikan gimana? Remnya blong misalnya gitu saudara. Digas saja. Wah nabrak nggak karuan, malah rusak sendiri. Hancur sendiri. Mobilnya hancur, orangnya juga bahaya sekali. Sama dalam kehidupan kita. Perjalanan kita sama, itu gambaran sedikit saja. Kalau kita nggak punya pengendalian diri, seperti tadi dikatakan saudara, mobil remnya tidak ada, remnya blong, ngomongnya bocor terus, melucut terus saudara. Ya aku lihat banyak hal sekali. Itu banyak sekali. Bisa nabrak sana, bisa nabrak sini, bisa rusak semua. Mobilnya rusak, bisa rumah tangga rusak, bisa usahanya rusak, pelayanannya rusak. Bisa atau saudara? Betul nggak saudara? Oh bisa bahkan hidupnya sendiri bisa rusak. Jadi penting sekali ya bisa mengendalikan diri. Sekali lagi saudara, kita bisa lihat banyak lah saudara. Misalnya pengendalian diri dalam finansial, dalam keuangan. Kalau orang nggak bisa mengendalikan diri terus saja. Ini, beli ini, beli ini, beli ini. Karena akhir zaman itu banyak orang sudah bukan beli sesuai kebutuhan. Tapi beli sesuai keinginan. Wah ini keluar baru lagi loh. Mumpung baru loh. Mumpung diskon loh. Saudara ini mumpung ada loh. Beli lagi. Wah ini loh. Mumpung ini baru keluar macam-macam. Kadang-kadang tidak mengendalikan diri. Baik itu mungkin pakaian, baik itu HP saudara keluar baru, atau mungkin ada cicilan gitu saudara. Nanti waktu nyicil, mencicil gitu saudara. Ya kadang-kadang bisa ngalam seperti itu saudara. Kalau enggak, wah habis-habisan saudara. Iya, terus makanan, soal gadget, soal pakaian, ya apapun. Sekali lagi, kalau kita enggak bisa mengendalikan diri, seringkali keuangannya kacau saudara. Sudah kacau, enggak cukup mikir lagi. Judul ya apa? Pinjam. Tambah lagi saudara. Ya ingin gak bisa kendalikan ibu. Sudah pinjam aja. Itu di iklan di YouTube, di TikTok ada loh. Yang dibuat mudah loh. Gak usah ini, gak usah jaminan. Mudah loh saudara. Gak bisa mengendalikan diri. Pinjam. Akhirnya gak bisa balik. Waktu ditagih ketakutan. Gak bisa bayar. Wah sampai dikirim WhatsApp ya ditagih. Tempat kerjanya semua juga ya diteror saudara. Di pelayanan diteror saudara. Bisa enggak saudara kira-kira sampai anak Tuhan, pelayan Tuhan diteror seperti ini, ada enggak? Enggak ada yang ngaku. Tapi bisa terjadi toh saudara, betul enggak saudara? Sampai gerejanya aja ikut loh saudara, dikirim. Kita di Solo aja ngalami juga loh saudara. Sampai gerejanya dilapori. Kalau bisa ya dimintai bantuan gerejanya juga. Macam-macam. Sampai orang itu ketakutan saudara. Sampai saya lihat ya saking ketakutan terpaksa keluar kerja. Itu masih untung. Ada yang sampai mau bunuh diri loh saudara. Saking berat sekali. Karena apa? Gak bisa menguasai diri dalam keuangan. Dulu sukses. Tapi kalau pengeluarannya gak bisa menahan diri. Ini terus. Akhirnya buka suksesnya hilang. Malah akhirnya jadi saudara utangnya banyak. Karena apa? Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Jadi hati-hati dalam itu saudara. Ya keuangan. Saya tidak tahu keadaan saudara di sini. Tapi saudara bisa buka hati. Adakah saudara problem, masalah karena tidak bisa menguasai dalam keuangan saudara. Atau malah melanggar, mencuri, korupsi dan macam-macam. Ketangkap lebih berat lagi. Ada banyak saudara. Bukan hanya itu saudara. Pertemanan juga seperti itu. Teman baik loh saudara. Hanya enggak jaga lidahnya. Sampai melukai teman baik kita sendiri saudara. Akhirnya pecah persahabatan. Di rumah tangga juga bisa tahu saudara. Ngomongnya itu pedas terus. Ngomongnya itu tajam terus. Ngomongnya itu melukai hati terus saudara. Betul enggak? Pernikahan jadi rusak. Kenapa? Enggak bisa menguasai. Ada orang ngomong, lah itu memang sifat saya gitu kok. Memang bawaan saya itu ngomongnya locos gitu saudara. Enggak bisa gitu saudara. Ya ada orang ngomongnya kasar, ngomongnya nyakiti, kata aku enggak punya maksud jahat kok. Memang modelku gitu. Enggak bisa. Kamu enggak punya maksud jahat.
Bagi kamu tidak apa-apa. Orang lain babak belur, orang lain luka semua atau saudara. Betul enggak saudara? Itu bisa merusak persahabatan, itu bisa merusak hubungan rumah tangga saudara, ya pernikahan suami dan istri, orang tua dan anak. Gara-gara enggak bisa mengendalikan lidahnya, enggak bisa mengendalikan ucapannya. Mungkin di sini ada enggak, saya enggak tahu. Tapi kalau ada saudara, ini firman untuk saudara. Bertobat, penguasaan dalam perkataan saudara. Dalam pelayanan bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Pak Tim mana Pak Tim ya? Pak Tim mana ya? Mana? Loh saudara, kadang-kadang ada enggak pelayan Tuhan yang keperucut ngomongnya gitu saudara. Melukai yang lain, ada enggak? Oh ada loh teman-teman. Ada loh SGD saya enggak berani ngomong ada. Enggak ada apa. Tapi itu bisa terjadi. Enggak usah ditutupi. Dimanapun bisa. Di tempat kerja bisa. Di komsel bisa. Di pelayanan bisa. Saudara. Ya kita harus belajar seperti itu. Tambah lagi saudara. Enggak bisa mengendalikan diri dalam makan. Cak terus. Betul saudara. Kolesterolnya bablas, gulanya bablas, asam urat bablas. Itu masih untung kalau jantungnya tidak dibablaskan gitu saudara. Tapi kalau kita nggak bisa penguasaan diri sekali lagi, semua bisa jadi rusak. Baik keuangan, baik rumah tangga, ya baik kesehatan dan apapun saudara. Iya saudara, kita bisa lihat contoh Alkitab misalnya lah Hawa dan Adam, betul enggak saudara? Sudah enak-enak loh saudara. Diciptakan luar biasa. Lebih daripada ciptaan Allah yang lain. Ditaruh di Taman Eden. Taman yang enggak pernah bisa kekurangan mereka. Mereka enggak ngerti apa itu kekurangan. Mereka itu enggak pernah ngerti apa itu kemiskinan. Di kamusnya tidak ada saudara. Gara-gara tidak bisa menguasai diri saat apa? Digoda oleh si ular, saudara. Dia nggak bisa menguasai dirinya. Dia sudah tahu Tuhan berkata jangan. Kau makan hancur hidupmu saudara. Tapi karena nanggapi ular. Akhirnya dia nggak bisa menguasai diri. Karena ingin. Karena ular berkata. Oh ya itu boleh kau makan. Kalau engkau makan kau jadi pandai. Tahu yang baik, tahu yang jahat gitu saudara. Betul saudara ya. Oh saudara sampai akhirnya dia tergerak keinginannya. Dan dia melanggar firman Tuhan. Dan akhirnya hidupnya rusak. Betul? Manusia itu kadang-kadang itu Adam dan Hawa itu. Wah kurang apa saudara. Semua Taman Eden itu boleh dimakan kok. Hanya satu saja loh saudara. Dilanggar. Itu hanya gara-gara apa? Tidak bisa mengendalikan dirinya. Saudara. Banyak sekali. Kain misalnya juga sama. Marah dengan adiknya, emosi dengan adiknya. Sampai dia menjadi pembunuh yang pertama. Dalam sejarah dunia ini ada. Yang bunuh pertama kali adalah Kain. Saudara, Gehazi. Ya Elisa melanjutkan Elia. Harusnya Gehazi itu nantinya melanjutkan dari Elisa. Tapi sayang sekali tidak bisa mengendalikan diri. Waktu Haman nawarin. Ya banyak dana untuk diberikan pada Elisa. Elisa bilang tidak. Ya karena dia tahu ini bukan waktunya enggak tepat gitu saudara. Tapi dia tergoda sembunyi-sembunyi saudara. Berkata bohong. Ini Elisa kedatangan tamu. Tuanku kedatangan tamu. Sekarang butuh dananya. Kau bisa berikan padaku saudara. Enggak bisa diri. Godaan akhirnya berbuat curang dan macam-macam lah saudara. Sampai akhirnya hancur saudara. Jadi dalam nama Tuhan Yesus saya ajak kita bisa belajar mengendalikan diri. Amin. Orang sudah kaya raya nggak bisa mengendalikan diri, hancur saudara. Tadi saya cari di contoh Mike Tyson saudara. Nggak tahu kalau PowerPoint-nya bisa keluar tapi saya baca dulu. Ya selama puncak karirnya berhasil memiliki penghasilan 312 juta dolar. Ini dulu ya Cruz Rema. Cruz sekarang pasti jauh lebih. Yaitu 4,7 T saudara. Di sini ada yang punya 4,7 T lebih. Ada? Halo? Ya 1 T ada. Ya enggak tahu saya. Ada mungkin juga enggak mau ngomong. Sembunyi-sembunyi diam aja. Nanti enggak diutangi. Lah mungkin bisa gitu juga tahu saudara ya. Tapi ini sudah sampai loh saudara.
ya sekitar 4,7 T. Tapi sayang dia nggak bisa mengendalikan diri. Dipakai macam-macam lah. Beri rumah mewah lah. Beri mobil mewah lah. Beri pakaian macam-macam. Saudara, sampai biayanya per bulan, saudara, kalau diriakan 6 M lebih, saudara. Setiap bulan berapa? Ada di sini, ya. Jadi terus, ya, saudara. Dan terus-menerus, dan karena tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya dia menyatakan pailit, malah masih hutang 525 miliar. Kekayaan banyak, tidak menjamin. Kalau tidak bisa menguasai diri dalam pengeluarannya nggak ada hitungannya, saudara. Akhirnya dari berkat malah jadi pailit, malah hutangnya banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara, bahaya sekali. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, itu bahaya sekali. Saya beri contoh sedikit tentang keluarga. Ini dulu sungguh-sungguh waktu saya kira-kira berapa puluh tahun yang lalu mulai pelayanan pertama kali, saudara. Ini kejadian. Jadi ada satu bapak, dia beli mobil mahal sekali, saudara. Ya, lalu diparkir tempat parkir. Dia dan istrinya kerja, anaknya masih kecil, ya bersama baby sisternya, saudara, ditunggu. Lah anaknya masih kecil, di taman, di depan rumah itu, saudara. Ya, halaman maksud saya main macam-macam, ambil batu, ambil paku buat gambar-gambar. Setelah itu lihat mobilnya ayahnya baru, dia senang karena dia suka gambar. Lalu mobilnya ayahnya digambar pakai paku, saudara. Mungkin pernah dengar ya, ini karena kejadian sungguh, saudara. Wah, saudara, wah baby saudara lihat kaget. Wah ini nih mobil apa ya? Oleh ayahnya ini, wah sangat-sangat itu sekali, disayangi sekali. Itu sudah harus nyimpen uang lama baru bisa beri. Waktu ayahnya pulang, saudara, kaget, marah, saudara. Tahu enggak, saudara? Di situ ada palu, tangannya itu dipalu. Saking emosi, nggak bisa mengendalikan dirinya, saudara. Sampai luka-luka. Dan langsung dia bilang, sudah nggak usah tidur sama papi mami, ikut baby sister. Jadi terus dulu sister, karena dia masih emosi. Nggak bisa mengendalikan diri, saudara. Beberapa hari, baby sisternya lapor, Tuhan, ini lukanya makin parah. Jadi infeksi, biar kapok, saudara. Lalu berapa hari lagi, lapor lagi baby sister, ini kelihatannya sudah mulai membusuk. Ya betul ya, sudah mulai busuk. Dia biar. Lalu berapa hari lagi dilapor, Tuhan, ini kelihatannya sudah bahaya sekali. Sudah hampir sekarat anak ini. Lalu baru ditengok. Waktu tengok kaget. Anaknya sudah tidak berdaya. Tangannya ini sudah biru semua. Dibawa lari ke rumah sakit, saudara. Sampai di rumah sakit segera ditangani oleh dokter. Setelah dokter nangani sekian waktu, keluar dia berkata, terlambat. Kalau dulu cepat-cepat nggak apa-apa. Terlambat. Hanya bisa dipotong tangannya. Sebab ini sudah mendalar. Kalau ini sudah rusak total, kalau enggak dipotong, mati anak ini. Kalau sudah jadi orang tuanya gimana? Sudah dimintai tanda tangan. Potong tangan ini. Dia enggak bisa apa-apa. Enggak potong, mati. Potong, anaknya jadi buntung, enggak punya tangan. Dengan nangis dia tanda tangan. Setelah operasi, ya besoknya sadar, anaknya masih nggak ngerti karena dioperasikan di bius, saudara. Lalu tanya, tanganku mana? Tanganku mana? Itu orang tuanya nangis, nggak bisa apa-apa loh, saudara. Tidak, tanganku mana? Lalu ngomong lagi, papi, pinjam tanganmu ya. Untuk ini mau makan, nggak punya tangan. Nangis, menyesal. Dengar ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, saudara nggak bisa. Saudara akan emosi meledak. Melakukan sesuatu yang kadang-kadang bisa hancur. Menyesal pun tidak bisa. Orang kalau baca artikelnya itu nangis. Hari ini firman Tuhan ngajak setiap kita. Ayo ingat ya. Pengendalian diri itu penting sekali. Nggak bisa mengendalikan diri, rusak semua. Pelayananmu bisa rusak. Imanmu bisa rusak. Rumah tanggamu bisa rusak. Keuangan bisnis, studimu bisa rusak. Semua masa depan bisa rusak. Kalau tidak bisa. Ya,
Jadi harus belajar mengendalikan diri. Belajar mengendalikan diri. Katakan, belajar mengendalikan diri. 1, 2, 3. Belajar mengendalikan diri. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sabar. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Dikatakan oleh Amsal, luar biasa. Kalau engkau sabar lebih daripada pahlawan, saudara. Karena enggak sabar pasti kalah, saudara. Bahkan kau penguasaan diri lebih dari engkau bisa merebut kota. Merebut kota hebat, tapi kalau engkau punya penguasaan diri, engkau lebih hebat dari orang yang bisa merebut kota. Bisa merebut kota, tapi enggak punya penguasaan diri, nanti akan jatuh enggak lama. Karena dia akan lakukan hal yang salah, saudara. Jadi itu bahaya sekali. Kita ayo dikatakan penting sekali. 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Harus sengaja. Latih tubuhnya. Latih tubuhnya. Latihan untuk sabar. Latihan penguasaan diri. Dan menguasai seluruhnya. Sampai bisa menguasai. Sampai bisa mengendalikan diri. Sampai bisa menguasai diri. Supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai aku akhirnya ditolak. Beritakan Injil. Melayani. Tapi enggak bisa mengendalikan diri. Berzina terus. Enggak bisa mengendalikan diri. Curang terus. Saudara. Akhirnya ditolak. Enggak ada gunanya. Paulus berkata. Maka dia berkata, aku melatih tubuhku sungguh-sungguh. Sampai menguasai seluruhnya. Sampai aku bisa kendalikan mulutku, lidahku. Sampai aku bisa kendalikan hidupku, perbuatanku, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Saya mau tanya, saudara bisa enggak belajar melatih penguasaan diri dan berhasil? Bisa enggak berhasil? Bisa enggak? Ada pepatah kalau di saudara saya berkata, ini bahasa Indonesia aja batuk bisa diobati. Watak, ini ada yang, watak apa? Bukan susah, pepatahnya batuk bisa diobati, tapi kalau watak dibawa sampai mati. Artinya kalau hanya batuk, sakit itu bisa diobati. Tapi kalau namanya watak, sifat dibawa sampai mati artinya enggak mungkin bisa dirubah. Akan dibawa sampai mati. Orangnya judes judes sampai mati maksudnya gitu. Orangnya kikir bin medit medit sampai mati. Pepatah ini benar apa salah? Halo? Benar apa salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Menurut saya kalau bagi orang yang di luar Tuhan benar. Di luar Tuhan Enggak ada pertolongan dari Tuhan. Kita itu lahir dalam dosa. Betul enggak saudara? Seringkali itu kalah. Karena memang punya tabiat dosa sejak lahirnya. Seringkali tahu ini enggak baik. Ini jahat tapi tetap saja hanyut. Seringkali tahu. Ngomongku ini bisa melukai orang. Tapi enggak bisa nyatanya keluar lagi. Salah lagi. Diulang lagi. Bagi orang yang di luar Tuhan benar. Tapi bagi kita yang di dalam Yesus itu enggak benar. Hukumnya beda. Karena kita yang di dalam Yesus ada Roh Allah di dalam kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saudara terima. Maka Roh Allah ada dalam saudara. Roh Allah ada dalam saudara. Roh Allah ada dalam saudara. Untuk jadi penolong. Supaya yang tidak bisa jadi bisa. Amin. Jadi jangan lagi setelah kita dalam Tuhan masih seperti itu. Enggak bisa. Bisa. Saudara yang gak sabaran, bisa enggak jadi sabar? Kalau masih belum bisa, pertama ganti Pak Sabar gitu saudara. Namanya diganti saja. Abraham kan diganti saudara. Iya, istrinya ganti Bu Sabar gitu saudara. Atau kalau disingkat suaminya jadi Pak Bar gitu saudara. Istrinya jadi bubar gitu saudara. Nah gitu saudara. Tapi percaya dengan firman. Paulus ini percaya loh saudara.
Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan padaku. Fitnahan dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan padaku. Beban-beban yang menindih dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan padaku. Amin. Jangan mikir gak bisa. Jangan berkata gak bisa. Kalau saudara mikir gak bisa dan saudara berkata gak bisa, ya jadi gak bisa. Loh betul loh saudara. Kalau saudara pikir punya masalah ya saudara. Pikir masalah itu dipikir terus. Gak usah ngatasi, gak kerja aja sudah loyo. Loh betul gak? Saudara yang tugas saudara numpuk banyak saudara. Saudara belum kerja lah. Hanya mikir tugas saudara terlalu banyak aja sudah loyo. Betul gak? Berpikir tidak bisa. Berkata gak bisa membuat saudara gak bisa. Tapi kalau saudara percaya dengan firman Tuhan ini. Bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Yesus berkata bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi saya tidak ada yang mustahil. Bagi saudara tidak ada yang mustahil. Bagi saudara tidak ada yang mustahil. Bagi saudara semua tidak ada yang mustahil. Harus berani percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara contoh Alkitab ya. Yusuf ngalami prosesnya berat atau ringan. Dijual jadi budak. Betul gak? Masuk konsul jadi budak. Difitnah masuk penjara. Dilupakan minum juru itu. Semua macam-macam. Tapi sekali lagi nyatanya Yusuf tetap bisa tidak pahit hati. Yusuf tetap bisa menolak godaan istri Potifar. Betul gak? Yusuf tetap bisa. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kudusan. Bisa. 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 Ayo teriak. Bisa. Kurang sargam. 1, 2, 3. Bisa. Lebih keras lagi. Bisa. Lebih keras lagi. Bisa. Jangan ngomong gak bisa ya. Jangan lagi ngomong ya aku memang kalau lihat perempuan saya kelepek-kelepek jatuh. Jangan gitu lagi saudara. Bisa jaga kudusan. Amin. Wah, tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara lihat Daud, saudara lihat Daniel, semua bisa. Amin. Lalu kita akan belajar tentang kerakusan. Ya, menang, kalahkan kerakusan. Karena salah satu tanda orang itu bisa menguasai diri kalau dia bisa kalahkan rakusnya. Kalahkan, saudara, sifat rakus. Rakus itu membuat kita nggak bisa mengendalikan diri. Orang bisa mengendalikan diri pasti bisa kalahkan kerakusannya. Saudara, nah itu ada identik samanya Adam dan Hawa tadi yang saya singgung. Betul? Saudara bayangkan loh. Pohon di Taman Eden itu berapa banyak. Itu dimakan nggak bisa habis. Sampai mati nggak akan bisa habis. Betul saudara? Hanya satu saja loh saudara. Yang disisakan oleh Tuhan. Ya semua ini boleh semua. Hanya satu. Pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Kamu makan mati hancur kamu saudara. Hanya satu saja loh saudara. Tetap dilanggar. Karena apa? Tamak. Sudah diberi semuanya. Tinggal satu saja jangan masih diambil satunya. Semua berkat dari Tuhan sudah diberikan. Hanya perpuluhan saja disikat juga. Loh, betul saudara. Kita itu diberi Tuhan luar biasa. Tapi kadang-kadang saudara kita bisa nggak menguasai diri kalau tamak. Hati kalau sudah dikuasai tamak kita akan nganggur. Bahkan bukan miliknya, milik orang lain diambil. Betul? Dengan segala cara dihalalkan caranya gitu saudara. Dengan segala macam tipu daya saudara. Ya, jadi banyak sekali. Ya, kita akan baca satu ayat yang penting sekali, saudara. Bilangan 11 ayat 34. Sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awa. Katakan apa namanya? Kibrot Ta'awa. Sekali lagi. Kibrot Ta'awa. Sekali lagi supaya mantap. Kibrot Ta'awa. Karena di sana ialah dikuburkan orang-orang yang nafsu rakus. Orang-orang yang rakus itu dikubur di tempat itu. Sehingga tempat itu diberi nama Kibrot Ta'awa. Karena
Artinya Kibrot Tawa adalah kuburan kerakusan. Jadi ini kuburan untuk orang-orang yang rakus. Semua saat itu taruh di situ. Ceritanya, saudara, satu hari ya mereka butuh makan, minta pada Tuhan makan. Padang gurun kok minum terus, butuh makan. Akhirnya Tuhan kasih mana, betul enggak? Kasih apa, saudara? Roti mana. Setiap hari. Enggak pernah kekurangan mereka. Enggak ada kekurangan. Mujizat terjadi dari sorga turun loh. Apa enggak luar biasa? Roti mana loh, saudara? Oh, luar biasa. Akhirnya masih mana terus. Tongsengnya mana? Ya, gulenya mana gitu. Di Mesir kita bisa buat sate buntel misalnya gitu, saudara. Ini mana terus, saudara. Akhirnya seperti Musa marah, tapi Tuhan masih murah hati. Dikirimlah burung puyuh, dihembuskan nafas udara, betul ya? Burung puyuh banyak sekali, saudara. Sekarang bukan sedikit, saudara. Banyak sekali. Berapa banyak? Bukan banyak sekali. Banyak sekali katanya gitu, saudara. Sekarang berapa banyak? Jangan banyak sekali, itu enggak mantap, saudara. Sekarang berapa banyak? Banyak sekali gitu, saudara. Nah, setelah itu, saudara, ya nanti saudara baca di rumah ayat-ayat sebelumnya. Mereka itu ambil rakus. Saudara tahu enggak mereka ambil berapa? Nanti baca di rumah ya, saudara. Setiap orang, saudara, paling sedikit, yang ambilnya paling sedikit 1 ton. Bayangi, saudara, burung puyuh daging loh, saudara. Kalau tiba-tiba saudara diberkati, sudah mau minta berapa boleh. Kambing mau buat sate berapa boleh. Ini berapa boleh. Saudara ambil berapa? Itu yang paling sedikit dikatakan Alkitab. Yang paling sedikit saja 1 ton. Yang banyak mungkin 10 ton. Tuhan lihat sifat ini. Tamak, marah, kutuk. Datang. Tuhan itu enggak suka dengan hati yang tamak. Kalau hati tamak, dikasih berapapun tetap enggak pernah puas. Kalau hatinya tamak, akan lakukan curang. Betul? Ambil alih punya orang lain. Betul? Istri 1, kalau tamak. Enggak cukup, saudara. Padahal enggak pernah habis. Istri 1 aja enggak bisa habis ya, saudara. Tapi tamak itu seperti itu. Kasih berapapun kurang. Jadi mereka itu mengalami keadaan yang parah seperti itu, saudara. Sehingga mengalami kehancuran. Nah, kita harus bisa kalahkan sifat tamak. Kalahkan apa, saudara? Sifat tamak. Ya, bagaimana kita taklukkan kerakusan? Saudara, ini tidak kerakusan ya. Tadi tamak. Sadarilah kerakusan hanya akan membawa konsekuen negatif. Akan mendatangkan yang negatif. Kisah tadi, Kibrot Tawa, saudara. Yang terjadi apa, saudara? Mereka itu sebenarnya saat itu sedang dapat mujizat. Mereka sedang dapat berkat besar. Betul enggak? Hal yang positif yang Tuhan lakukan. Tapi akibat dari kerakusan mereka. Akhirnya Tuhan marah. Malah akhirnya terjadi tragedi yang mengenaskan. Malah endingnya sangat tidak baik. Endingnya tidak enak, saudara. Jadi apapun yang sudah Tuhan berikan, ucapan syukur. Jangan terus, saudara. Ya, di sini rakus. Sudah diberkati, ya terima saja. Pokok jangan sampai rakus. Gara-gara rakus, banyak orang sakit. Setuju enggak? Ayo, setuju enggak? Kenapa orang over gendutnya, kurusnya? Ya, makan terus. Coba doa puasa di gereja kita diikuti. Latilah Januari kita gereja kita saya lihat tuh puasanya paling banyak loh, saudara. Puasa gereja kita apa saja? Januari berapa hari? 10 hari, betul enggak, saudara? Iya. Lalu menjelang Pentakosta berapa hari? 40 hari. Menjelang ulang tahun berapa hari? 10 hari, saudara. Iya. Tapi saudara kembali seperti kalau kenapa kita jadi endingnya kesehatan kita rusak, endingnya tidak baik. Karena tadi aku ngomong rakus nanti dimarahin, Pak Bu aja ngomong saya rakus. Tapi
itu semuanya lah saudara. Saudara misalnya kerja ya, saudara rakus misalnya, bukan miliknya diambil. Endingnya kalau di PHK, betul nggak? Ketangkep, ketahuan, korupsi dan macam-macam. Pokok rakus itu endingnya nggak enak. Sebetulnya saat itu ending mujizat, awal mujizat. Saat itu hal yang luar biasa. Ya, karena kerakusan mereka, ya, sampai endingnya tidak baik, penuh dengan kecewa. Kenapa? Dulu rakus. Ya, lalu juga ya menghentikan berkat Tuhan. Sejak saat itu enggak diberkati lagi. Sejak mereka rakus seperti itu, enggak ada lagi peristiwa burung puyuh dikirim seperti itu. Berkatnya berhenti, berkatnya hilang. Kenapa? Kerakusan. Bagian yang lebih parah lagi, kemurkaan Tuhan. Ending yang tidak baik, Tuhan murka. Mereka akhirnya kenapa? Tulah, saudara baca. Akhirnya malah kena tulah gara-gara apa? Rakus. Ada satu kesaksian, ya dulu ini agak lama juga, ya dokter kecantikan di Singapura, namanya Richard Teo King San. Saudara, saya cerita, tidak tahu porporinya ada enggak? Kalau ada yang dikeluarkan ya lanjut terus. Saya baca aja. Ya lanjut, ya seorang miliuner muda dan dokter bedah kosmetik terkenal di Singapura. Antrian pasiennya bisa mencapai 3 bulan untuk dapat pelayanannya. Kalau mau ke sana daftarnya paling cepat 3 bulan sebelumnya. Kalau itu sudah nggak bisa. Ya, ia sangat mengandalkan dirinya sendiri dan merasa tidak membutuhkan Tuhan untuk mencapai kesuksesan yang dapat ia perjuangkan sendiri. Lanjutkan lagi. Ya, ia berkata, ya mempertimbangkan datang gereja jika ibadah dapat diundur menjadi pukul 2 siang. Kalau diinjili diajak gereja, nehi dia bilang. Aku enggak punya waktu kecuali minggu, ganti kebaktiannya jam 2 gitu saudara. Pak, dia sudah selesai gitu loh saudara. Minggu toh enggak 10 hari baru dia mau. Bukan mau deh. Baru mikir dipertimbangkan ke gereja apa enggak gitu saudara. Karena bagi dia kerja uang, waktu uang, semua untuk uang. Tamak terus saudara. Terus supaya makin kaya terus. Lanjutkan. Mana ya? Ia berkata akan mempertimbangkan itu. Ia hanya Tuhan di puncak hidupnya tiba-tiba divonis penderita kanker paru-paru stadium 4B yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Kaget. Orang kalau divonis dokter kanker 4B gitu saudara. Sudah kaget semua. Ya, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan kecuali menyerah dan datang pada Tuhan. Sejak saat itu, Dr. Richard menyerahkan dirinya pada Tuhan. Bersaksi tentang hidupnya dan mulai peduli terhadap orang lain yang menderita sampai ia meninggal dunia pada Oktober 2012 dalam usia 40. Ya, ada tapi sampai di sana. Sudah dengar. Kenapa? Tamak. Tuhan beri kepandian, Tuhan beri kesuksesan, paksa diri, lupa waktu, lupa istirahat. Saudara, lupa Tuhan, diabaikan. Pokok yang kerja, uang. Habis hanya umur 40 tahun. Dia boleh dokter, tapi ternyata kena kanker. Dan kanker yang mematikan, yang gak bisa apa-apa. Rusak. Maka hari ini Tuhan ngajar kita, ayo kalahkan. Ketamakan. Kendalikan diri. Saudara akan mengalami breakthrough. Terobosan yang luar biasa sekali. Ya. Lalu yang kedua, belajar rahasia rasa cukup. Saudara bisa punya rasa cukup. Saudara, Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasa cukup. Seperti yang Tuhan sudah berikan cukup. Yang diberikan cukup. Asal memang kita sudah kerja loh ya. Kalau malas gak mau kerja, ya diberi sedikit. Ya itu karena salahnya sendiri. Saudara sudah usaha, saudara sudah belajar, saudara sudah berjuang. Tapi dapatnya belum maksimal, ucapkan syukur saja. Tuhan tahu yang keadaan, Tuhan tahu memberi yang terbaik. Tapi orang yang bisa puas, bisa ucap syukur dalam hidupnya. Masih bisa bernafas harusnya ngucap syukur gitu saudara. Masih bisa ibadah harusnya.
Ngucap syukur saudara. Kita harus punya visi besar saudara. Kita harus belajar berjuang sungguh-sungguh. Tapi hasilnya kalau masih kecil pun ngucap syukur saudara. Maka kalau saudara bisa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara sudah berjuang ya. Jangan karena tidak berjuang, jangan karena dosa ya saudara. Apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin saudara. Merasa cukup, manusia itu seringkali gak cukup. Saya tidak tahu saudara ya. Ini ada legenda saja ya saudara. Bukan kejadian juga ya. Ada legenda. Dulu waktu ya Tuhan ciptakan. Ini sekali lagi ya bukan Alkitab. Bukan ini hanya ilustrasi saja. Tuhan berikan setiap ciptaannya itu 30 tahun umurnya. Ya babi 30 tahun saudara. Anjing 30 tahun. Kelinci 30 tahun saudara. Ya kerbau berapa? 30 tahun. Manusia berapa? 30 tahun. Dulu. Ini sekali lagi ya bukan Alkitab. Ini hanya ilustrasi gitu. Lah namanya anjing itu berkata, wah aku, bukan anjing ya. Yang pertama yang berkata itu adalah ya kuda. Aku gak mau 30 tahun. Aku dipacu lari terus, kejar terus. Lari terus, capek 30 tahun. Kurangi saja, jangan 30 tahun. Lalu manusia itu dengar, kamu gak mau toh, kasih anakku aja 10 tahun. Gitu saudara. Ya minta 20, 10 sisanya Tuhan kasihkan aku saja. Jadi akhirnya manusia saat itu ya sudah. Jadi umur manusia ditambah saudara 10 tahun saudara. Lalu ada lagi lembu, aku juga gak mau. Aku ini beban, dipaksa kerja terus. Saudara, ya kurangi juga 10 tahun. Manusia dengar lagi, kasihkan saya lagi saja gitu saudara. Lalu juga setelah itu anjing juga 10 tahun. Kera juga 10 tahun saudara. Jadi manusia umurnya 70-80 tahun ya. Alkitab kata gitu saudara ya. Lah kenapa saudara lihat saudara. Akibatnya manusia umur sampai 30 tahun itu masih enjoy, nikmati. Tapi umur 30 sampai 40 biasa kejar. Berjuang lari seperti kuda, lari terus. Berjuang habis-habisan, lari supaya sukses, lari. Itu sampai 40 seperti apa? Kuda. Karena itu umurnya kuda. Yang tamak diambil manusia. Ya seperti kuda, lari terus, saudara. Kejar terus. Lalu setelah itu 40 sampai 50 seperti kerbau. Kerbau itu mengeluh, aku dipaksa terus bebanku berat. Lah kalau sudah 40 sampai 50 tanggung jawabnya banyak. Saudara, dulu masih muda, belum itu banyak. Ya tanggung jawab sekarang anaknya, istrinya, biaya terpaksa. Kerja itu dipaksa karena beban berat. Karena itu apa? Umurnya lembu, saudara. Kerbau, saudara. Bebannya berat, saudara. Setelah itu ya tambah lagi 10, 60 sampai 70, itu apa? Umurnya anjing. Anjing bilang aku enggak mau aku suruh jaga rumah terus enggak enak jadi anjing. Ya saudara, maka banyak orang setelah umur 60 sampai berapa tadi? Berapa? 70. Ya suruh jaga rumah sama anaknya, mantunya mau pergi. Suruh jaga rumah, jaga cucu. Lah gitu saudara ya. Suruh jaga, kerjanya hanya suruh jaga terus saudara. Ya toh? 70 sampai 80. Umurnya kera. Kan diminta. Kera itu enggak mau aku 30. Maunya 20. Kenapa? Lah aku di mana-mana diusir kok. Lalu setelah umur sekian mau anak pertama. Jangan anak kedua saja. Sampai anak kedua. Jangan anak ketiga saja. Mau anak ketiga. Jangan lagi lah. Karena manusia itu tamak. Katakan sebelah. Jangan tamak. Katakan sebelah. Jangan tamak, saudara. Lalu jangan suka membanding-bandingkan. Jangan suka membanding. Tuhan itu tahu kemampuan kita. Tuhan itu tahu ya seperti apa kita seharusnya. Tuhan tahu memberi yang terbaik. Jangan banding-bandingkan. Ada satu istri, suaminya itu berat sekali karena istrinya selalu membandingkan. Itu tetangga itu ya beli sofa baru, kita ya beli. Mosok enggak beli, sama-sama. Ya
kerjanya, mosok kamu nggak bisa beli. Hanya ya dengan terpaksa suaminya beli daripada ribut ya. Suami biasa gitu dah ya. Daripada ribut ya sudah gitu ya. Betul ya suami-suami. Lalu gak lama lagi itu ganti loh. Dia iPhone baru loh. Ribut lagi ya terpaksa saudara. Lalu tambah lagi. Wah anjing baru sekarang pelihara anjing gitu saudara. Lalu tambah lagi anjing baru suaminya mau pulang itu sudah lemes biasa gitu saudara. Nanti apa lagi nih. Nanti apa lagi dibandingkan sama tetangga terus saudara. Lalu tambah lagi mobil baru saudara. Lebih parah lagi. Villa baru saudara. Lama-lama makin tertekan. Ya atau enggak? Halo ya apa enggak? Halo. Tapi satu kali aneh. Suaminya pulang tuh senyum-senyum. Istrinya yang ditanya, loh kamu biasa pulang tuh gak semangat bicara. Ini kok pulang senyum-senyum. Kenapa senyum? Ya karena saya dengar, saya lihat tetangga itu sekarang punya istri baru. Nah saudara. Ya karena dibanding-bandingin terus. Hei istri. Kalau kamu banding-bandingin terus itu kalau terjadi gimana? Hari ini jangan banding-bandingkan lagi. Amin. Suami juga jangan banding-bandingkan istrinya sama saja. Betul enggak? Itu istrinya sana gini, ini sana gini. Itu mama saya gini, mama. Nah, kamu kawin dengan mama saja. Kadang-kadang orang ngomong gitu soal dibanding-bandingkan. Ya banyak tapi waktunya agak ada ya sehingga saya. Yang ketiga. Lakukan latihan rohani. Rohani kita yang dibangun latihan. Pertama saudara bisa tadi doa puasa. Doa puasa itu saudara dengar ya. Melemahkan daging. Keinginan. Termasuk keakuan. Termasuk ya keinginan daging. Tapi menguatkan roh kita. Saat saudara doa puasa harus. Ya gak makan tapi doanya ditambah. Mendekat pada Tuhannya tambah. Ibadah ditambah. Saudara. Bukan hanya tidak makan. Kalau hanya tidak makan itu diet. Doa puasa itu bukan hanya tidak makan. Jam makannya semuanya diganti. Untuk jam pada Tuhan. Rohmu naik. Dagingmu turun. Maka engkau akan punya pengendalian diri. Rohmu bisa mengendalikan dagingmu. Rohmu bisa mengendalikan keinginan akunya. Aku bisa menguasai. Oh, rohmu bisa kalahkan kerakusanmu. Doa puasa. Lalu juga yang kedua, latihan menabur. Latihan apa saudara? Apa kaitannya menabur saudara dengan pengendalian diri? Banyak. Tadi saya cerita ya saudara ya. Ada Adam dan Hawa tadi. Coba, tapi yang lain dulu ya saudara ya. Jadi waktu kita ya senantiasa aku. Itu pasti kita gak punya latihan untuk belajar. Berani berserah. Waktu saudara menabur. Kan akunya saudara yang dikalahkan. Betul gak? Itu salah satu latihan. Maka Tuhan berkata tabur. Hukum tabur tua itu tidak pernah bisa habis-habisnya. Kalau gak salah 2 minggu yang lalu. Kesaksian videonya dijadiin juga ya kalau nggak salah ya. Orang nabur itu sampai perhiasan sudah lewat 4 tahun masih Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Sampai ada temennya itu mau ngasih perhiasan. Mas dia enggak mau saudara. Lalu temennya karena ingin sekali ngasih didorong oleh Tuhan. Ya sudah kalau enggak mau mas imitasi ya. Dia terima ya sudah imitasi. Tapi ternyata itu mas sungguh-sungguh. Kok ada loh orang mau ngasih perhiasan masuk malah ngejar-ngejar. Terus dia waktu doa tanya, Tuhan kan, bukankah kamu dulu nabur? 4 tahun yang lalu. Waktu pembangunan gedung gereja, dia nabur habisan. Sampai cincin kawinnya juga dia berkata, ditabur. Itu salah satu. Tapi itu salah satu, kalahkan daging kita. Kalau mau keinginan manusia, daging ya jangan loh. Betul enggak? Tapi Tuhan lebih berkat memberi. Karena ada punya hal yang lain. Kita bisa kalahkan ketamakan. Kita bisa kalahkan kerakusan. Betul? Tadi kalahnya Adam dan Hawa itu rakus.
Tapi kalau memberi bukan hanya terus mau narik saja. Itu latihan. Latihan supaya kita kalahkan, ya kendalikan, ya keinginan kita, kerakusan dikendalikan. Kalau dibuat ringkas lagi minimal perpuluhan. Sebetulnya gambaran Adam dan Hawa di Taman Eden. Ada satu pohon yang gak boleh dimakan. Itu ada kaitannya dengan perpuluhan. Tadi ya diciptakan lalu Tuhan berkata, semua boleh kamu makan. Betul ya, sudah ingat ya. Taruh Taman Eden, semua boleh. Tapi satu ini jangan. Karena satu ini lambang otoritas Tuhan. Jadi tetap Tuhan berkati semua. Tapi Tuhan tetap ingin kita itu tetap submit. Hormati Tuhan. Ada yang tidak belajar taat. Belajar tunduk pada Tuhan. Ada satu yang dipakai Tuhan. Itu untuk kita itu nundukkan pada Tuhan. Dilanggar. Habis. Sama. Berkati semua boleh. Kau pakai. Tapi tetap ada satu. Sebagai apa? Penundukan diri kita pada Tuhan. Sama seperti satu pohon ini. Lah, kalau saudara melakukan, saudara akan lihat. Saudara menjadi orang yang kalahkan ego. Saudara menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Saudara akan jadi orang yang kalahkan kerakusan. Saudara akan mengalami breakthrough. Saudara akan mengalami kebahagiaan. Saudara akan mengalami kemenangan. Saudara akan mengalami kasih karunia. Kok diem tuh saudara? Apa kalau sudah? Itu latihan. Menolong orang itu latihan. Enggak ego terus. Melayani itu latihan. Enggak hanya ingin aku ibadah. Nanti kebaktian harus aku diberkati. Oh pujiannya kurang bagus. Sungut-sungut pulang. Enggak. Wah firman Tuhannya. Oh gini. Enggak saudara. Kita hanya cari dapat. Ada waktunya kita dapat. Ada waktunya kita memberi. Itu sehat. Di Alkitab ada namanya Danau Galilea dan Laut Mati. Danau Galilea itu sehat, Laut Mati itu kematian. Kenapa? Dapat air dari Gunung Hermon. Masuk ke Galilea. Tapi di Galilea selatan bawahnya keluar. Masuk ke Laut Mati. Jadi Galilea itu terima dari utara, keluarkan dari selatan. Kalau Laut Mati hanya terima. Enggak ada keluar. Enggak mau keluar. Kematian. Orang kalau inginnya hanya terima terus. Enggak pernah memberi. Rohaninya pasti mati. Hatinya mati terhadap kebutuhan yang lain. Mati terhadap pekerjaan Tuhan. Mati terhadap penderitaan orang lain. Itu salah satu. Kalahkan ego. Salah satu. Kalahkan kerakusan. Dan saya percaya kalau saudara bisa tangkap, saudara akan lihat karya Tuhan luar biasa. Saya tutup dengan ini. Karena yang terakhir ya saudara. Ini satu. Saya bagaimana pertama kali saya sendiri selalu melakukan perpuluhan. Saya lakukan perpuluhan itu sejak masih bantu orang tua saya kerja dapat uang sangu saudara. Ceritanya waktu saya di gereja ada seorang hamba Tuhan ya dia bersaksi tentang jemaatnya. Jadi di gereja itu ada ibadah doa pagi. Ada satu jemaat, ibu-ibu janda, jualannya pisang goreng, tempe goreng, tahu goreng. Saudara dengar ya? Setiap doa pagi-pagi dia sudah buat tadi gorengan. Setiap ibadah doa pagi dibawa dagangnya. Dengan dua anaknya, doa pagi. Setelah itu, maka misah. Dia misalnya ke utara, yang satunya ke timur, satunya ke barat. Jualan. Setelah yang laku selesai, sudah janji kembali ke gereja. Mereka kumpul. Setelah kumpul, semua dihitung. Langsung hari itu juga dibawa ke rumah pendetanya yang bersaksi itu. Langsung dihitung perpuluhan dibawa. Pendetanya malah ngomong, ngapain kok tiap hari? Bulanan boleh kok. Mingguan yang boleh. Saudara tahu enggak, ibu itu ngomong, enggak Pak Pendeta. Kalau aku pegang butuhku itu banyak. Pasti akan ketarik yang lain. Nanti aku enggak bisa taat. Dia maksa tetap tiap hari. Ketok pintunya Pak Pendeta. Setiap hari. Pokok dia enggak mau sampai dia salah. Satu hari. Mereka lakukan seperti itu. Sampai siang ibunya sudah balik. Dua anak ini lama enggak balik.
Tapi setelah balik nangis. Kenapa? Ini tadi jualan di sekolah, ada anak yang lain, maka ditabrak, jatuh, pisang goreng, ya tahu goreng, semua kotor tanah pasir. Enggak laku. Dibawa ke gereja. Mereka bertiga. Bisa per bulan enggak? Enggak bisa. Jadi yang dua itu habis. Lalu dia tetap ketuk pintu pendeta. Lalu dia tidak, Pak Pendeta, kita sedang alami seperti ini. Tadi cerita anaknya jualan sekolah. Enggak ada uang untuk per bulan. Adanya cuman pisang goreng, tempe goreng, tahu goreng. Tapi sudah kena tanah pasir. Yaitu per bulan. Saudara tahu enggak, pendeta yang bersaksi itu ngomong gini, saya nangis. Terima, per bulan seperti itu saya nangis. Lalu didoakan oleh pendetanya. Didoakan. Dia pulang supaya Tuhan tolong. Lalu pendetanya pulang ke kamar. Ini dibawa. Tahu, tempe, goreng semuanya yang kena pasir dia bantuan. Tuhan, aku terima per bulan dari jemaat yang kaya. Tapi juga aku harus terima per bulan dari jemaat yang paling miskin sekalipun. Ibu ini sampai gak bisa apa-apa. Lalu di hadapan Tuhan dia ngomong, Tuhan ini per bulan dari ibu dan anak itu. Dimakan pisang goreng yang sudah ada tanahnya, tempe, dimakan di hadapan Tuhan. Tapi setelah itu dia berkata, ajaib Tuhan. Akhirnya ibu dan anak ini ditolong Tuhan. Akhirnya bisa jualan, ya kalau dulu kain jarik, sarung gitu. Akhirnya laku, digerak, banyak orang beli, terus maju lagi. Akhirnya bisa buka ya toko kecil. Akhirnya dia punya toko tekstil yang besar. Tuhan tidak pernah menyuruh kita merugikan kita. Tuhan selalu punya yang terbaik. Dan itu Tuhan kita. Saya cerita satu lagi ya saudara, karena ini pengalaman pribadi. Bagi saya, istri, anak, menantu, cucu, nantinya tidak lama lagi cicit. Nah itu sama-sama melakukan saudara. Jadi saya itu dulu pengusaha. Ya saya dulu apa? Ya setelah saya jadi pendeta, saya enggak mau ngajar tentang keuangan. Saya enggak mau. Karena apa? Saya di dunia usaha itu sering dengar. Pendeta itu diolok-olok. Datang sumbangan. Gereja perpuluhan. Jadi diolok-olok di dunia usaha. Saya itu pengusaha dulu. Saya enggak mau. Khotbah uang itu saya enggak mau. Sampai satu hari. Seorang pendeta khotbah di pendirinya sinodenya. Namanya Tan Hock Chuan. GPIA kalau salah. Tan Hock Chuan kalau salah nanti. Dia cerita gini. Dulu gerejanya itu miskin. Lemah. Jemaatnya miskin, gerejanya miskin. Setelah jalan sekian waktu. Pendetanya itu mimpi ketemu Yesus. Ngobrol dengan Yesus. Sementara mereka sedang ngobrol. Dari sisi lain datang seorang yang kelihatan miskin sekali. Pakaian compang-camping. Yesus lihat jemaat itu. Dia berkata, kamu ini dombaku. Kok bisa sampai miskin seperti ini gimana? Gerejamu mana? Pendetamu siapa? Lalu yang miskin itu nunjukin loh. Tan Hock Chuan itu gembalaku. Itu pendetaku. Lalu Yesus ganti lihat Tan Hock Chuan. Aku percaya engkau dombaku. Kenapa engkau tidak ajari, bimbing, supaya dapat rumput yang hijau. Supaya dia bisa terima berkat yang sudah aku sediakan. Kenapa engkau tidak ngajari caranya dapat berkat? Tan Hock Chuan ngomong apa? Yesus Tuhan, kalau aku ngajar uang, orang itu nuduh aku. Nganggap ini ya pendetanya cari uang. Ini macam-macam. Aku enggak enak Tuhan. Lalu Tuhan ngomong apa? Sudah bisa tidak? Tuhan ngomong apa? Kamu pendeta egois. Kamu enggak berani ngajar untuk melindungi diri. Jangan sampai dituduh pendeta yang tidak baik. Supaya kamu dianggap pendeta baik.
Tapi korbankan dombaku. Tapi korbankan jemaatku. Kamu tidak cinta jemaat. Kamu tidak cinta dombaku. Kamu cinta dirimu. Dimarahi sama Tuhan. Akhirnya dia bangun. Setelah bangun, dia tersungkur, dia janji dengan Tuhan. Tuhan, mulai sekarang aku mau ngajar. Sekalipun ada yang prasangka buruk. Sekali orang nuduh, itu resiko seorang pendeta. Itu salib. Dia mulai ngajar. Dia mulai ngajar. Akhirnya jemaatnya ngerti. Jemaatnya bisa melakukan. Jemaatnya diberkati. Jemaatnya jadi berkat bagi gereja. Jemaat maju, gerejanya maju. Akhirnya makin berkembang. Kerajaan Allah diluaskan. Dan saya percaya itu luar biasa sekali. Saya melanggar dikit ya, enggak apa-apa ya. Karena saya lihat udah lama enggak kesini. Saya itu waktu gereja kita berdiri, saya itu banyak gunakan dana dari pabrik saya untuk dukung kemajuan gereja. Sampai belilah gedung biskop dirubah jadi gedung gereja. Gedung biskop jadi gedung gereja. Nah, waktu itu semua sudah kerahkan. Istri saya semuanya dikerahkan. Semua, termasuk juga tadi contoh perhiasan, cincin kawin, mobilnya, punya tanah semuanya. Tapi masih kurang. Nah, masih kurang. Itu waktu Tuhan beri rema, ambil kredit. Kalau enggak jangan ya saudara ya. Itu kalau bukan dari Tuhan nanti saudara berat. Karena dari Tuhan. Kita ambil. Beri. Lalu zaman dulu itu 600 juta itu zaman tahun 89. 90 itu besar. Saudara. Jemaahnya sedikit, saudara. Enggak cukup. Persembahannya untuk membayar bunganya saja enggak cukup. Karena Tuhan dorong seperti itu. Lalu saya berkata dengan sampai satu hari gini ya. Karena divisi terus, plafonnya 600 itu waktu baru dipakai 450 nambah. Jadi 500, 550 sampai 600 sudah apa? Bulan depan sudah nggak bisa, bunga aja nggak bisa bayar. Saya berontak, Tuhan dulu nggak punya uang tuh beli gedung biskop setara. Tuhan berkata aku yang mengadakan, aku yang nolong. Betul Tuhan tolong bisa beli. Sekalipun ada pakai ambil di bank. Tuhan yang nyuruh juga. Sekarang nyatanya kita sudah taat. Sekarang nggak bisa bayar gimana? Bunga saja nggak bisa bayar. Gimana Tuhan? Saudara tahu nggak? Tuhan itu tersenyum dengan saya. Ngomong apa? Kamu pendeta tidak mengembalikan perpuluhan. Saya kaget. Tuhan, aku nggak mengembalikan perpuluhan. Aku ratus-ratusan. Loh betul saudara. Kalau dihitung saya dukung dengan keuangan pabrik saya itu ratus-ratusan dari perpuluhan. Bukan puluhan perpuluhan, ratus-ratusan. Saya ngomong, Tuhan tetap tersenyum. Tuhan malah tanya aku, kapan kamu kembalikan perpuluhan? Kapan? Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Setiap saya mendukung, itu saya bilang, aku dukung persembahan. Persembahan perpuluhan itu beda. Tuhan bilang, enggak ada hukumnya sendiri untuk perpuluhan. Tuhan malah ngajarin, kalau misalnya ya dulu kurangnya 20 juta, jangan kamu persembahan 20 juta ambil di pabrikmu. Tapi perpuluhanmu selesaikan dulu. Misalnya perpuluhanmu 7 juta. Selesaikan baru persembahan 13. Tuhan ngajari saya gitu. Saya bilang oke Tuhan. Minggunya langsung saya kembalikan. Dan setelah itu Senin saya kaget. Saya ditelepon oleh perbagian bendara yang itu persembahan. Pak, kemarin ada 5 pengusaha mengembalikan perpuluhan. Wah dia semangat sekali. Saya nangis. Kenapa? Saya baru merespon Tuhan. Tidak ada yang tahu loh. Saya mengembalikan itu tidak ada yang tahu loh. Tuhan langsung berkarya sendiri. Yang lain ikut, tiba-tiba ikut sendiri. Ada 5 pengusaha. Sejak saat itu gereja nggak pernah kekurangan. Pekerjaan Tuhan jalan lancar. Makin maju, makin maju. Semangat banyak yang dulu di bawah diangkat oleh Tuhan. Alami kasih. Saya tidak perpanjangkan karena hari ini belajarnya kalahkan keagungan. Kalahkan ketamakan.
Dan kalau saudara tangkap, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bangkit berdiri. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Pujikan satu pujian. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang itu kudus yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Itu yang menjadi ungkapan isi hati kami. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Engkau sendiri yang menjadikan ini pembukaan ilahi. Engkau sendiri Roh Kudus yang membuat ini menjadi pewahyuan. Membuat ini menjadi rema bagi setiap kami. Hamba-Mu sudah sampaikan, Tuhan Kau yang tuntun setiap kami. Bisa mengendalikan diri. Bisa kalahkan ketamakan. Sehingga kami bisa mengalami breakthrough dalam hidup kami. Sehingga kami bisa memuliakan Tuhan. Sehingga kami bisa Kau pakai Tuhan. Untuk kebesaran kerajaan-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa sekali lagi sepenuhnya dalam karya Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang